Selamat pagi kepada Ketua Dosen Penguji dan juga Dosen Penguji 1 dan Dosen Penguji 2. Saya Helen Christy ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Green Accounting dan Environmental Accounting terhadap nilai perusahaan melalui strategi bisnis pada perusahaan penghasil sampah kemasan terbaik. Latar belakang masalah, dilansir dari surat kabar elektronik Tempo, diketahui bahwa setidaknya ada 10 perusahaan di Indonesia yang menghasilkan sampah terbanyak. Pembahasan ini sangat penting mengingat tingginya tingkat polusi dan pencemaran lingkungan dari limbah perusahaan. Suatu perusahaan dinyatakan sehat dan baik jika dapat mengelola potensi keuangan dan non-keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan agar dapat mempertahankan eksistensi di lingkup pasar dalam jangka waktu yang panjang. Dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, setiap perusahaan perlu untuk memperhitungkan adanya pendapatan yang dihasilkan bagi suatu negara, serta mengukur kerusakan ekonomi yang diakibatkan selama proses produksi. Perhitungan tersebut dapat dikenal dengan sebutan green accounting. Selain dengan menerapkan adanya green accounting, terdapat suatu terapan ilmu dengan nama environmental accounting yang diprediksi dapat menjadi acuan bagi setiap perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Strategi bisnis juga menjadi salah satu yang diprediksi dapat memengaruhi tinggi rendahnya nilai yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Rumusan masalah. Apakah green accounting dapat memberikan pengaruh terhadap strategi bisnis? Apakah environmental accounting dapat memberikan pengaruh terhadap strategi bisnis? Apakah green accounting dan environmental accounting secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh terhadap strategi bisnis? Apakah green accounting dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah environmental accounting dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah green accounting dan environmental accounting secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah strategi bisnis dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan? Teori yang digunakan dalam skripsi ini, signaling teori atau teori sinyal, legitimasi teori atau teori legitimasi, green accounting, environment accounting, nilai perusahaan, dan strategi bisnis. Kerangka pemikiran, green accounting X1 berpengaruh terhadap nilai perusahaan, environment accounting X2 berpengaruh terhadap nilai perusahaan, green accounting X1 berpengaruh terhadap strategi bisnis, environment accounting X2 berpengaruh terhadap strategi bisnis. Strategi bisnis variabel Z berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis. K1. Green accounting memberikan pengaruh terhadap strategi bisnis. K2. Environment accounting memberikan pengaruh terhadap strategi bisnis. K3. Green accounting memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. K4. Environment accounting memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. K5. Strategi bisnis dapat memberikan pengaruh antara variabel green accounting dan environmental accounting terhadap nilai perusahaan. K6. Strategi bisnis dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komprehensif. Variabel dependennya nilai perusahaan. Variabel independennya green accounting. Variabel interveningnya strategi bisnis. Populasi perusahaan sampah terbanyak menurut website Databox, website Liputan 6, dan website Berita Tempo. Sampel 10 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Ada pula rancangan analisis. Model yang digunakan dalam analisis regresi data panel yang pertama pendekatan common effect model, yang kedua pendekatan fixed effect model, yang ketiga pendekatan random effect model. Uji yang digunakan dalam analisis regresi data panel yang pertama ada uji Chow, yang kedua ada uji Hausman, yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Analisis dan pembahasan hasil penelitian. Pengaruh green accounting dan environmental accounting terhadap nilai perusahaan melalui strategi bisnis. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 model, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model yang selanjutnya akan dilakukan uji berpasangan untuk masing-masing model. Hasil uji Chow dan uji Hausman di atas diperoleh nilai probabilitas kurang dari 0,005. Maka H0 ditolak dan HA diterima yang berarti fixed effect model atau FEM yang terpilih. Rangkuman uji penilaian model. Yang pertama metode Chow test. Pengujian yang digunakan common effect versus fixed effect. Hasilnya unggul fixed effect. Yang kedua Hausman test. Pengujiannya fixed effect versus random effect. Hasil yang unggul fixed effect.
Hasil pengujian model regresi data panel atas kedua model data panel tujuannya untuk memperkuat kesimpulan pengujian berpasangan yang merekomendasikan penggunaan fixed effect model yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian. Berdasarkan tabel di samping, didapatkan bahwa T hitung green accounting sebesar 2,135308 dengan probabilitas sebesar 0,0349, variabel environmental accounting memiliki T hitung sebesar 1,715549 dengan probabilitas sebesar 0,0146. Adapun T tabel menunjukkan angka 1,68128. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel green accounting pada variabel strategi bisnis dan terdapat pengaruh variabel environmental accounting pada variabel strategi bisnis. Adapun persamaan uji T pada model 1 adalah sebagai berikut. Strategi bisnis sama dengan min 0,062113, min 0,083915 green accounting, plus 0,291827 environmental accounting plus error. Berdasarkan tabel di samping, didapatkan bahwa T hitung green accounting sebesar 2,783370 dengan probabilitas sebesar 0,0349, variabel environmental accounting memiliki T hitung sebesar 2,262140 dengan probabilitas sebesar 0,0236, dan variabel strategi bisnis memiliki T hitung sebesar 2,572814 dengan probabilitas sebesar 0,0378. Adapun T tabel menunjukkan angka 1,66127. Model ini dipilih untuk diteliti. Nilai perusahaan sama dengan min 0,0799013 dikurang 0,063915 green accounting plus 0,049779 environmental accounting plus 0,593465 strategi bisnis plus error. Yang pertama, variabel green accounting memiliki T hitung sebesar 2,783370. Artinya T hitung lebih besar daripada T tabel dengan probabilitas sebesar 0,0349 lebih kecil daripada 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel green accounting berpengaruh secara parsial terhadap variabel nilai perusahaan. Yang kedua, variabel environmental accounting memiliki T hitung sebesar 2,262140, artinya T hitung lebih besar daripada T tabel dengan probabilitas sebesar 0,0236 lebih kecil 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel environmental accounting berpengaruh secara parsial terhadap variabel nilai perusahaan. Yang ketiga, variabel strategi bisnis memiliki T hitung sebesar 2,572814, artinya T hitung lebih besar daripada T tabel dengan probabilitas sebesar 0,0378 lebih kecil 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh secara parsial terhadap variabel nilai perusahaan. Kesimpulannya, yang pertama, terdapat pengaruh antara green accounting terhadap strategi bisnis dikarenakan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05. Yang kedua, terdapat pengaruh antara environmental accounting terhadap strategi bisnis dikarenakan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Green accounting dan environmental accounting dapat memberikan pengaruh secara bersamaan terhadap strategi bisnis. Hal ini dikarenakan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Terdapat pengaruh antara green accounting terhadap nilai perusahaan dikarenakan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05. Terdapat pengaruh antara environmental accounting terhadap nilai perusahaan dikarenakan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05. Green accounting dan environmental accounting memberikan pengaruh secara bersamaan terhadap nilai perusahaan dikarenakan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05. Terdapat pengaruh antara strategi bisnis terhadap nilai perusahaan dikarenakan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05. Saran yang pertama, bagi investor, disarankan hasil penelitian ini bagi investor maupun calon investor
lebih teliti dan hati-hati dalam pertimbangan untuk melakukan suatu investasi di suatu perusahaan. Yang kedua, bagi akademisi, disarankan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan pula dapat melakukan penelitian yang berkaitan terkait green accounting, environmental accounting, dan strategi bisnis. Bagi emiten, disarankan hasil penelitian ini bagi emiten dapat mempublikasikan laporan keuangan yang digunakan secara lengkap dan akurat agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada pemegang saham. Sekian presentasi dari skripsi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.